Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama Bang Anto. Insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sehat selalu bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali Bang Anto menyapa Anda di dalam 10 menit ke depan, menyambung pembicaraan kita kemarin mengenai right or wrong is my boss. Namun kali ini saya ingin mengajak kita berbicara dari sisi pandang selaku pimpinan, selaku bos. Nah, bagaimana kita menentukan, memilih para staf kita, para bawahan kita, supaya mereka tidak mempunyai sikap right or wrong is my boss. Atau kita selaku pimpinan pokoknya right or wrong I am a boss, semua harus mengikuti pendapat kita, karena hal ini tentu tidak baik bagi roda suatu organisasi atau roda perusahaan yang kita jalankan. Nah, untuk itu ada sedikit teori untuk bisa memutuskan hal itu, bahwa kita harus mengetahui beberapa karakter yang dimiliki manusia pada umumnya. Secara psikologis, sebetulnya ada 4 pembagian besar dari psikologi, dari karakter manusia itu. Yang pertama adalah tipe sanguinis. Sanguinis itu kepribadian seseorang yang dikaitkan dengan sikap yang senang bersosialisasi, berpetualang, mencari kesenangan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya karakter hariannya dia aktif, humoris, kompetitif, gaul, orang-orang yang optimis seperti itu. Nah, yang kedua adalah karakter yang bertipe melankolis. Kepribadian yang dikaitkan dengan sikap mereka yang terlihat senang menyendiri, kalau bekerja itu sendiri, agak sulit dia kalau bekerja dengan tim, tapi orangnya teliti, analitis begitu. Kalau bicara itu harus faktual, tapi mereka juga kadang-kadang mudah cemas. Ada juga para staf kita yang berperilaku seperti itu. Yang ketiga adalah tipe pragmatis. Nah, pragmatis ini dikaitkan dengan kecenderungan seseorang yang rileks, dia tenang menghadapi semua pekerjaan, mudah bersimpati, pandai menyembunyikan emosi. Nah, orang-orang seperti ini setia, suka menolong, menghindari konflik, dia cukup pandai, sehingga kalau untuk dijadikan negosiator itu sangat-sangat baik. Nah, yang keempat adalah tipe koleris. Nah, kepribadian koleris ini dikaitkan dengan sikap seseorang yang ambisius, kompetitif, dia fokus pada tujuannya, sehingga kepribadiannya itu terlihat dari tegas, kemudian cerdas, konsisten, percaya diri. Nah, dari 4 karakter ini sebaiknya apakah sama dengan karakter yang kita miliki? Tentu kita harus tahu dulu selaku pimpinan, karakter kita selaku manusia adalah tipe yang seperti apa. Menurut hemat saya sih tidak ada yang memang hanya satu punya kecenderungan pragmatis saja atau sanguinis saja seperti itu. Pasti ada kecenderungannya mana yang lebih besar seperti itu. Nah, setelah kita ketahui tipe kita seperti apa, misalnya pragmatis seperti itu, apakah orang-orang yang karakternya beda dengan kita lantas kita tidak sukai atau jangan sampai menjadi para staf kita? Tentu tidak demikian, karena masing-masing punya titik kelebihan dan juga punya titik kekurangan. Jadi selaku pimpinan kita tidak harus memaksakan harus mempunyai seluruh staf itu yang satu irama dengan kita, satu nada dengan kita, atau satu kata dengan kita. Karena kalau demikian nanti siapa yang akan mengkoreksi kita? Nah, kita tentu di dalam suatu perusahaan memerlukan
oposisi juga untuk mengoreksi atau mengimbangi apa yang mempunyai gagasan kita. Nah, untuk bisa mengambil sikap itu, kita juga harus memahami bahwa kepemimpinan itu macam-macam. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama tentu ada tipe kepemimpinan yang namanya karismatik. Karismatik ini adalah pimpinan yang ya kalau bicara enak, bisa meyakinkan, begitu kan. Tidak terlampau berteori panjang tapi visinya luas. Kalau dia sudah menyampaikan sesuatu itu, orang-orang mudah percaya dengan pemimpin yang punya tipe karismatis seperti ini. Walaupun sebenarnya di perusahaan jarang ya kalau ini bisa pemimpin organisasi-organisasi yang lain seperti mudah ditemukan. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan otoriter. Otoriter ini adalah kontrol seluruh operasional, kebijakan, keputusan dalam perusahaan itu ada satu tangan di tangan sang pemimpin ini. Nah, tidak terlalu memberikan keluasan kewenangan diskusi yang panjang lebar dengan para bawahannya. Bawahannya hanya sebagai pelaksana saja, doer saja. Yang ketiga adalah pimpin demokratis. Pimpin demokratis ini justru kebalikannya dari yang otoriter. Pemimpin ini lebih memberikan kewenangan yang cukup luas kepada bawahannya untuk berdiskusi, mengikutsertakan para staf di dalam mengambil keputusan atau melahirkan suatu kebijakan dari suatu perusahaan. Nah, yang terakhir tipe kepemimpinan yang moralis. Gaya kepemimpinan ini menghargai bawahannya, sangat hangat, sopan kepada semua orang, mudah sekali berempati, seperti itu. Nah, masing-masing ini tentu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita juga kalau selaku pimpinan, selaku bos gitu kan, tidak mungkin juga kita semuanya harus demokratis. Jadi tipe-tipe kepemimpinan itu ada di dalam diri kita. Masih banyak lagi sih, ada yang tipe kepemimpinan melayani dan segala macam. Tapi secara garis besar sih biasanya disebut 4 inilah cabang utamanya, seperti itu. Selaku bos, kita tentu akan menentukan sikap. Kapan kita demokratis? Kapan kita harus otoriter? Atau kapan kita harus menjadi seorang pimpinan yang karismatis atau moralis? Tentu ini sangat dibutuhkan oleh seorang pimpinan seperti itu. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para bawahan. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang pimpinan itu, oleh seorang bos itu? Yang paling dibutuhkan kepada seorang pimpinan itu, seorang bos itu adalah pengaruh, influence. Itu yang paling dibutuhkan oleh mereka. Nah, bagaimana influence itu berpengaruh terhadap perusahaan atau terhadap para staf kita? Nah, menurut Gibson di tahun 2004 ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alat ukur untuk gaya kepemimpinan dari seseorang. Yang pertama, Gibson mengatakan bahwa ukuran pertama itu adalah memang karismatik. Seorang pimpinan itu karismatik. Intinya kalau seorang pimpinan udah datang, udah tenang, udah nyaman aja lah lingkungan kerja itu. Seperti itu. Walaupun bukan berarti kalau dia tidak ada, perusahaannya tidak nyaman, tidak berjalan. Tetapi ketika perusahaan itu mengalami sesuatu hambatan, musuh halangan, nah kalau pimpinan datang, para stafnya udah merasa aman deh. Karismatik, udah nyaman nih, pasti selesai persoalan kita. Karena apa? Karena pimpinan itu mempunyai influence, ideal influence. Karena dia bisa memberikan pengaruh yang positif pada bawahannya, memotivasi untuk bekerja keras dalam menyelesaikan suatu persoalan. Karena apa? Yang ketiga, pimpinan itu menjadi inspirator. Di dalam setiap persoalan, di dalam setiap kondisi perusahaan, seorang bos itu harus bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan atau bagi
karyawan yang dipimpinnya. Yang keempat, menurut Gibson, seorang pimpinan itu harus menjadi intellectual stimulation. Adalah kemampuan intelektual yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan itu untuk bisa memberikan arahan atau menuntun para bawahannya untuk menumbuhkan berpikiran kreatif yang inovatif. Tentu pimpinan itu harus mempunyai intelektual yang bagus. Kalau tidak, ya bagaimana dia harus memimpin bawahannya. Nah, yang terakhir, seorang bos itu harus bisa diukur atau harus memiliki individualist consideration. Artinya seorang pemimpin itu bukan hanya soal kerja, bukan saja soal target, tapi dia juga mempunyai perhatian secara individual kepada bawahannya, yang apalagi kalau yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepadanya. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, sehingga demikian dari kacamata bos, dari kacamata staff bisa kita ukur apakah kita akan memposisikan diri sebagai right orang is my boss atau right orang I am a boss. Nah, tentu hal ini harusnya berimbang. Dan kita juga harus bisa mengatakan atau berani juga mengatakan kalau pimpinan kita salah, ya kita katakan salah. Atau kita memberikan masukan. Dan kita juga ketika menjadi seorang pimpinan tentu tidak mutlak atau tidak harus mempunyai seluruh staf itu yang sama dengan kita, seirama dengan kita, sehingga tidak ada yang berani mengkoreksi kita seperti itu. Kita tetap membutuhkan para staf yang ya berbeda karakter dengan kita, beda pemikiran dengan kita, seperti itu demi membangun sinergi yang sama. Demikian sahabat Dasi Gibbs yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang mendatang. Salam Legis Boys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.